Perlu diluruskan, saya ini salah satu guru tahfiz juga di salah satu rumah tahfiz di Tangerang Selatan. Saya tidak anti rumah tahfiz. Saya suka dengan rumah tahfiz. Tapi dalam perjalanan dakwah kami menemukan banyak rumah tahfiz disusupi kelompok Khawarij. Ciri-cirinya gampang. Khawarij ini tidak mengakui negeri ini. Maka ciri-cirinya santrinya dilarang hormat ke bendera. Bukan tidak hormat yang penting. Kita tanya, kenapa kamu tidak hormat? Kata mereka, negara ini tidak sah. Negara ini negara tauhid. Saya tanya, apanya yang tauhid? Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar tauhid. Para pemimpin dari awal negeri ini berdiri sampai sekarang adalah pemimpin tauhid. Itu kata mereka. Saya dengar langsung dengan telinga ini. Bahkan ternyata kedapatan di rumah-rumah tahfiz ada buku-buku teroris yang sudah divonis hukum mati, yang mana mereka mengatakan negeri ini negeri tauhid. Apa tauhid? Sesembahan selain Allah. Jadi ciri-cirinya itu gampang, ya. Ada rumah tahfiz mengajarkan tidak boleh hormat ke bendera. Harus disidang itu orang, jangan langsung ditangkap Pak polisi, ya. Kita ajak ngobrol dulu dia. Kita tanya baik-baik, kita cerahkan. Yang mencerahkan jangan Pak polisi, tuan guru yang mencerahkannya. Bagi-bagi tugas, kecuali polisinya kiai. Kan sekarang sudah banyak polisi kiai. Polisi hafiz sudah banyak. Alhamdulillah, beberapa santri saya ternyata jadi polisi. Ada yang hafiz Quran, ada yang ahli hadis, bukan ahli hadas. Kita ajak ngobrol, ingatkan dulu, ya, surat peringatannya dengan cara ngobrol. Diajak ngobrol, ditanya, jika dapat diperbaiki, perbaiki. Semoga dapat dicerahkan. Kalau tidak, baru dikasih peringatan berikut. Gak mau lagi, bolehlah tutup, ya. Kenapa Khawarij ini masuk lewat Quran? Karena satu-satunya ilmu yang hari ini yang tidak perlu lagi pakai sanad itu Quran. Karena sanadnya mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak guru. Karena orang sudah percaya, dikira rumah tahfiz ini sudah bersanad yang mutawatir. Kata orang, rumah tahfiz itu ngajar Quran. Ini kan kalam Allah. Yang membubarkan rumah tahfiz seperti membubarkan Allah. Bukan begitu, ya. Oleh karena itu, kami kawar-kawar dari beberapa tahun yang lalu, hati-hati dengan rumah tahfiz tidak bersanad. Apa arti tidak bersanad? Sanad itu ada 3. Sanad fikrah, siapa gurunya, sanad pemikiran. Yang kedua, sanad ijazah, dari mana dia bertalaki Quran. Dan yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga sanad suluk tarbiyah, sanad ruhani, sanad akhlak. Ini 3 ini sanad penting. Maka pun kalau ada rumah tahfiz bersanad, itu cek dulu sanad fikrah kah, sanad ijazah kah, atau sudah sampai sanad suluk tarbiyah. Ada rumah tahfiz bersanad secara ijazah, tapi belum sanad secara fikrah, belum bersanad sebelum akhlak. Jadi jangan tertipu juga. Belum cukup sanad
ijazah qiraat, mesti sanad fikrah dan sanad ruhani. Kalau ada rumah tahfiz begitu, dukung, perbanyak itu. Kopi, di sini ada, di sini dibuat lagi. Pastikan guru tahfiznya bersanad dengan 3 sanad tadi. Ya. Dan ini perlu perhatian tuan guru, para ulama, dan juga para umara. Perlu diperhatikan, perlu diawasi. Saya sering mengatakan, benar, guru-guru nih, jadi kiai, jadi ustadz itu enak. Jadi paman birin gak enak. Kalau jadi gubernur, yang nyorot dari kanan ada KPK, dari kiri ada DPRD. Ya. Betul. Dari depan jamaah, umat, rakyat. Dari belakang istri. Tapi kalau jadi ustadz, tidak ada yang berani bentak, kritik. Karena kalau kritik ustadz, nanti dikatakan mengkritik Allah dan Rasulnya. Enak jadi ustadz tuh. Kayaknya Pak Gubernur nyesal jadi gubernur. Enak jadi ustadz, nggak ada yang ngawasin. KPK tidak awasi, DPR juga tidak awasi, malah diundang ke KPK. Tapi ulama itu diawasi oleh Allah. Lebih besar Allah atau KPK? Lebih hebat Allah atau DPR? Lebih hebat Allah atau netizen? Maha benar netizen dengan segala komennya. Hanya Allah. Maka janganlah seorang guru jadi guru, seorang ustadz jadi dai, sampai di kolbunya telah berdiri kalimatullah, baru boleh dia ceramah kemana-mana. Karena pun kalau ada orang puji dia, yang dia pandang terpuji Allah. Jika ada orang caci maki dia, yang dia katakan akulah yang hina, Allah maha mulia. Kelompok Khawarij nyusup ke rumah tahfiz, nyusup ke orang-orang yang baca Quran. Kalau kita kritik mereka, apa kata mereka? Kau menentang Allah dan Rasulnya. Kita tidak anti Allah dan Rasul, kita anti pergerakan dia. Nanti akan muncul, dan itu disebutkan dalam hadis, orang-orang yang mengambil Quran sesukanya. Lalu siapa saja yang tidak ikut dia, dia katakan orang itu tidak ikut Allah dan Rasulnya. Padahal pemahaman kita terhadap Quran bukanlah Quran. Tolong diingat, pemahaman kita terhadap Quran bukanlah Al-Quran. Pemahaman kita dicipta, Al-Quran tidak dicipta. Pemahaman kita sifatnya tidak sempurna, Al-Quran sempurna. Dan sudah muncul kelompok yang menganggap dirinya mau nafsirkan, satu-satunya kelompok yang mewarisi Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan mereka berarti beda dengan Allah dan Rasulnya. Mereka punya jargon, ma qalallahu wa rasuluh, yang Allah katakan saja, yang Rasul katakan saja. Ajaran mereka, ajaran Allah dan Rasul saja. Pas kita dengar, ternyata yang banyak kata ustadznya. Ya, hati-hati ya. Dengan ini mari pagari umat dengan sanad. Dukunglah para ulama, doakan para pemimpin, sayangi semua umat. Semoga kita menjadi ummah al-marhamah, penuh dengan kasih sayang.